Dialah Tuhan, pujian yang kami naikkan sebagai pengakuan hidup kami Bapa, bahwa hanya Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Kami boleh membawa hidup kami, hati kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Bapa, kami yakin dan percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Menyerahkan setiap keberadaan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh rindu Bapa, hidup kami hari demi hari semakin diperbarui menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terlebih kami bersyukur Bapa, jika Engkau memilih kami untuk kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu Bapa. Kami rindu pelayanan kami Tuhan, apapun yang Engkau percayakan untuk kami boleh melayani di tempat ini, kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Kami rindu pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami rindu pelayanan kami boleh berkenan kepada-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat buat pribadi kami, juga boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kiranya Bapa, kami menyerahkan setiap keberadaan kami sepanjang bulan ini. Kami yang akan melayani, kiranya Engkau memberikan kekuatan yang selalu baru. Engkau selalu menuntun setiap pelayanan kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh berkenan kepada-Mu Bapa. Terlebih malam hari ini Bapa, kami membuka hati kami untuk boleh Kau taburi kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu firman yang disampaikan hamba-Mu Tuhan menjadi pedoman, menjadi kekuatan untuk kami boleh melayani sepanjang bulan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, setiap persiapannya Engkau yang bekerja melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan Tuhan semuanya boleh tersampaikan kepada kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Di nama Tuhan, terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu saudara terkasih ya. Kalau kita melihat kejadian yang kita rasakan ya. Buh sengaja atau tidak tanpa kita sadar itu percepatan hari itu semakin luar biasa. Ya. Ini tahu-tahu kita sudah mengakhiri Januari loh ya. Gak sadar 11 bulannya kita tahun baru lagi Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk, besok masuk bulan kedua Bapak Ibu ya. Nah ini berarti apa? Kita nggak bisa tinggal diam, kita nggak bisa berpangku tangan, kita nggak bisa berleha-leha di dalam kekristenan ini. Tetapi kita harus bangkit, bangun untuk dipersiapkan Tuhan menyongsong kondisi keadaan zaman yang sudah akhir ini. Nah Bapak Ibu ya, oleh sebab itu kita mengucap syukur bahwa Tuhan menetapkan satu visi dan misi di gereja kita ini melalui Bapak Gembala kita, ya Bapak Ibu ya, menjadi jemaat yang dimuridkan. Ini tidak akan bisa jadi dan jalan kalau kita tidak terlibat Bapak Ibu ya. Kita harus terlibat di dalam visi misi ini, kita tidak hanya bangga, wah visinya tahun ini luar biasa dan dahsyat ya. Tetapi kita harus mempersiapkan diri, berani bayar harga, ambil bagian sehingga tanpa kita sadari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui gereja di tempat ini. Sehingga rencana besar Tuhan melalui gereja ini digenapi dan nyata untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kita semua. Nah Bapak Ibu ya, yang kedua kita itu mengucap syukur sampai saat ini Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa hadir ini luar biasa. Terlebih lagi yang hadir pada malam hari ini orang-orang khusus, orang-orang spesial. Yaitu orang-orang yang tetap dipilih Allah menjadi pelayan-pelayannya. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita belajar makna pelayanan yang dikehendaki Tuhan. Nah, kita baca ayat pendukungnya Bapak Ibu. Matius pasal 20, kitab Injil Matius pasal 20 ayat 28. Ya, Matius, kitab Injil Matius pasal 20 ayat 28.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Bapak Ibu. Jadi standar Allah ya, turun ke dunia sekali lagi ditegaskan di dalam Injil Matius ini. Tidak untuk dilayani tetapi melayani. Artinya apa Bapak Ibu? Satu anugerah yang luar biasa. Kalau sampai saat ini kita masih tetap dipercaya Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya. Apapun pelayannya itu ya. Artinya Bapak Ibu, ini menyadarkan kepada kita untuk apa? Kita tidak main-main lagi seperti apa yang saya katakan awal tadi ya. Kita tidak main-main lagi, kita harus serius. Pelayanan tidak hanya mengandalkan kemampuan, walaupun kemampuan itu perlu ya. Skill itu perlu, tetapi apa artinya skill, apa artinya kepandaian tanpa urapan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan seorang pelayan. Sekali lagi kita tidak untuk dilayani, tetapi kita ini melayani. Melayani berarti apa? Memberikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Apapun itu Bapak Ibu ya. Melayani adalah pengorbanan seperti Yesus sendiri Bapak Ibu. Oleh Bapa dia diberikan untuk saudara dan saya sekali lagi untuk menebus dosa kita supaya tidak ada pembatas lagi antara kita dengan Allah. Bahkan Alkitab dengan leluasa mengatakan kita ini mengucap syukur. Dengan leluasa kita bisa memanggil dia Aba ya Bapa. Artinya apa? Ada hubungan yang intim antara kita dengan Allah Bapak Ibu. Dan itu adalah apa? Itu adalah semangat atau modal kita untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi dari ayat ini tadi Matius 20 tadi Bapak Ibu ya, ayat 28. Sekali lagi, motif pelayanan kita harus didasari satu, kasih dan kemuliaan Allah. Ya. Tanpa kasih Bapak Ibu, Alkitab mengatakan tidak ada artinya semuanya ya. Tanpa kasih kita tidak bisa berbuah, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa menjadi berkat ya Bapak Ibu. Jadi Allah sendiri memberikan anaknya karena kasihnya Bapak Ibu ya. Karena kasihnya. Dan kita melayani pun juga begitu Bapak Ibu. Dasar kita harus kasih Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus mengucap syukur sekali lagi. Karena kasih itulah yang memampukan kita untuk kita menjadi pelayan-pelayannya ya. Jadi dari ayat ini kita belajar satu. Kita menjadi pelayan bukan untuk dilayani Bapak Ibu ya. Karena kalau kita selalu dilayani, Alkitab mengatakan apa? Kita menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh. Kita menjadi orang Kristen yang kerdil. Dari terima Yesus pertama sampai tuwek Bapak Ibu. Jaluknya dilayani terus. Padahal kita mengatakan ada saatnya kita dilayani, ada saatnya kita melayani. Ada saatnya kita diajar, ada saatnya kita harus mengajar. Nah ini akan terjadi nanti Bapak Ibu ya. Mulai bulan 3 di tempat kita. Mengucap syukur Bapak Ibu ya. Bapak Gembala dengan segala visi dan misi itu tidak begitu saja, tidak. Harus mengumpulkan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Harus membuat satu kurikulum yang jelas selama pemuritan itu dilaksanakan ya. Bapak Ibu ini satu kesempatan yang luar biasa yang akan memproses kita Bapak Ibu ya. Terkadang kita nanti dalam pemuritan Bapak Ibu, kita diberhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sekali lagi, kami semua, kita semua itu melayani Tuhan, bukan untuk dilayani ya. Terus nanti pilih-pilih, wah sing ngajari kita teko, sing ngajari iki gak teko, sing ngajari enggak Bapak Ibu, siapapun yang menyampaikan. Karena ini bukan harap kita, ini kehendak Allah untuk gereja kita. Ya kita dukung, semua kita dukung siapapun yang terlibat bagian apapun, sampai sing ngetik apapun itu pun kita bawa di dalam doa. Supaya apa? Sekali lagi, ini nanti benar-benar mendasari pelayanan kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pelayanan yang pertama tadi berdasarkan kasih dan kasih karunia Tuhan Bapak Ibu ya. Dan kemuliaan Allah. Dan yang kedua perhatikan, kita melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dengan mau dan siap diproses ya. Siap diproses ini beberapa minggu terakhir kita melihat khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah ya. Siapapun itu kita dikuatkan untuk apa? Kita terlibat di dalam proses ya. Semua orang-orang besar dalam Alkitab itu tidak instan Bapak Ibu. Itu terjadi bukan karena apa ya bahasa Indonesianya? Tidak tiba-tiba itu Bapak ya, tetapi diproses oleh Tuhan ya. Musa diproses oleh Tuhan walaupun akhir pelayanan akhir hidupnya
Musa mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Tetapi itu semua karena Tuhan. Ya Bapak Ibu, dan Tuhan punya rencana yang indah di balik itu. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel melalui Musa, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Musa hanya diizinkan Tuhan apa? Ndelok tok tanah perjanjian dari atas gunung Nebo Bapak Ibu ya. Dan puji nama Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu ya. Ini mengajarkan kita kepada apa? Dalam melayani Tuhan ya. Karena kita memiliki kasih Bapak Ibu, kita tidak keberatan untuk kita ini rendah hati. Ya. Kita tidak keberatan kalau kita ini diproses oleh Tuhan, dipersiapkan. Tuhan bukan lebih tertarik daripada proses, daripada hasil. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dipersiapkan Tuhan ini lebih luar biasa daripada hasil. Ya. Katakan kalau kekristenan kita umpamanya berkat jadi tujuan utama kita. Ya, saya bicara berkat tidak hanya materi, banyak hal ya yang tidak bisa dinilai dengan uang berkat Tuhan itu ya. Nah, kalau berkat itu tujuan utama, Allah lebih tertarik kita dipersiapkan untuk menerima berkat itu. Supaya apa? Berkat yang kita terima justru tidak berbalik menghalangi kita berhubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Apapun itu ya. Jadi sekali lagi, proses ini memang dipersiapkan Allah untuk kita bisa mempertanggungjawabkan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan tadi saya katakan melayani ini adalah anugerah dan berkat yang luar biasa Bapak ya. Oleh sebab itu Allah tertarik untuk saudara dan saya ya. Saudara dipilih, ditetapkan. Banyak jemaat, seluruh jemaat mendapatkan kesempatan yang sama. Tetapi mengucap syukur yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Artinya saya percaya kerendahan hati seperti Yesus itu terjelma dan nyata untuk kita sekalian sebagai dasar pelayanan kita. Nah Bapak Ibu perhatikan ini ya. Ayat tadi juga mengajarkan kepada kita apa? Kita harus meneladani Yesus sebagai dasar hidup dan pelayanan kita. Ya. Jadi sekali lagi Yesus mengingatkan firman Tuhan. Yesus datang untuk menebus saudara dan saya. Tidak untuk dilayani tapi melayani. Ya. Dan saya katakan melayani adalah memberi yang terbaik dari kehidupan kita. Kita berikan waktu kita, kita berikan talenta kita berikan harta kita Bapak Ibu. Ya. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa Bapak ya. Memberikan diri kita mau diproses nanti di dalam pemuritan Bapak Ibu, di dalam SOM ya. Perbedaannya apa? Nanti disampaikan Bapak Ibu ya. SOM itu spesial untuk yang sudah melayani. Jadi dasar pelayanannya sekali lagi tidak hanya bisa, tidak hanya mampu, pandai, skill yang luar biasa. Tetapi didasari seperti Kristus di dalam pelayanan. Sehingga apa? Karena pelayanan kita itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita dan manusia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nanti dipersiapkan ke sana. Ayatnya apa, pendukungnya dan lain-lain Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, ayo kita persiapkan diri kita mulai tahun 2026 ini. Kita ubah pola pelayanan kita. Yang dulunya kita, ya wis waktune dijadwal, wis waktune ya wis pelayanan saya. Oh sama ini pelayanan ya sudah, gitu aja ya. Tetapi nanti dalam melayani kita mempersiapkan diri kita ya. Dalam melayani kita mempersiapkan diri kita. Skill yang sudah Tuhan berikan kepada kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga melalui pelayanan kita, kepandian yang diurapi Tuhan itu menjadi berkat Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Membawa jiwa-jiwa untuk lebih memuliakan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kita. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Oh banyak ini Bapak ya. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 7 Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah orang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Pendamai, bukan hamba uang. Ya. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu
mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, 1 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 7. Ini memberikan kepada kita sebagai apa? Bapak Ibu, pedoman untuk kita terlibat di dalam pelayanan. Ya, kita menyadari diri sendiri, kita koreksi Bapak Ibu ya. Kalau kita masih terlibat di dalam ayat-ayat yang disebutkan, ya kita berbenah dulu lah Bapak Ibu ya. Supaya apa? Jangan sampai kita melayani tapi kita nanti justru menjadi sandungan ya. Jadi Timotius ayat pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 ini Bapak Ibu. Karakter dan integritas itu memang diperlukan. Tetapi semuanya itu jangan jadi penghalang dengan kita Bapak Ibu. Ya ada kalanya begini loh, mau terlibat pelayanan tapi kita memiliki masalah yang belum kita selesaikan. Kalau diingatkan, dibimbing dan lain-lain, ya jangan sakar PDW. Kita Bapak Ibu ya, saya ini terutama orang Jawa ini, lek ngedepi wong lek dilekne dididik terus muni ini. Wes isoku ya mek ngene iki. Lah itu repot Bapak Ibu. Itu repot Bapak Ibu. Lek isoku ya mek ngene iki, berarti semuanya harus manut dia nantinya. Wong isone dhewe yang ngono. Tapi lek dibimbing, semua itu ada teorinya, semua itu ada urut-urutannya dan lain-lain. Angel Bapak Ibu, angel ya. Jadi dia merasa mampu dhewe, gak gelem diarahne, gak gelem dididik, gak gelem dibimbing. Ya kita tahu diri lah, kalau kita masih sifat seperti itu, ya jangan melibatkan diri dalam pelayanan sih. Oh gak boleh masuk, bukan. Tapi standarnya Alkitab itu genah gitu loh ya. Standar Alkitabnya itu genah. Oleh sebab itu kita berbenah dulu, kita persiapkan dulu, kita terlibat di dalam PA, kita terlibat di dalam supaya hari demi hari apa yang kita dapat di dalam program gereja kita ini, visi misi gereja ini Bapak Ibu, benar-benar menuntun dan membawa kita menjadi pelayan-pelayan yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Ya, kekuatan yang lain yang mendasari kita untuk menjadi pelayan Bapak Ibu, setia pada firman Tuhan. Pelayan harus berdasarkan pengajaran yang sehat dan setia pada otoritas Alkitab, bukan keinginan pribadi. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pelayanan tujuannya bukan untuk diri kita sendiri. Ya, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, pujian penyembahan, tamborin, kita semua itu memuji Tuhan bukan untuk kepuasan kita. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang orang-orang Kristen gini, kalau suasananya enggak mendukung, ya Bapak Ibu, dia santai-santai saja dalam memuji, dalam menyembah. Terus nanti dia mengatakan, pimpin pujiannya gak ngangkat, gitu kan Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan, ngangkat apa dia ini Bapak Ibu, ya? Itu bukan dia, kita sendiri tidak mau terlibat, tidak mau sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan. Kita hanya menjadi penonton sehingga ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita menolak hadirat Tuhan itu karena standarnya kita. Hadirat Tuhan bukan diterima dengan perasaan, situasi dan kondisi. Wah, hadirat Tuhan itu nyata, gerejanya musiknya top, lightingnya top, soundnya top dan lain-lain. Itu perlu ya Bapak Ibu, dan kita akan mengarah ke sana nanti ya. Tetapi sekali lagi bukan penentu, tetapi kesiapan hati para pelayan-pelayan inilah yang menjadi dasar untuk kita melayani sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kalau nanti seorang pelayan lah ya, wah aku kok nggak timku nggak seragam iki gerakan ini, wah nanti mesti ramai ya, jemaat mesti tepuk tangan ya. Jadi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita melayani itu untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk diri kita, bukan untuk kepuasan kita ya. Karena semua fokus di dalam pelayanan kita adalah Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, setia pada firman Tuhan ya. Seorang pelayan harus menyiapkan diri dan memberi waktu untuk belajar akan firman Tuhan. Sekarang tuh enak kok belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Dengan kemajuan teknologi ini Bapak Ibu ya, kita gak bisa bahasa asli ya. Bapak Gembala memberikan contoh ya. Oh bahasa asli itu bisa kita unduh di dalam gadget kita, laptop kita ya. Oh seperti ini. Sehingga itu akan membantu dan mempermudah kita untuk
mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Dan kita jangan malu untuk maju ini bertanya, Bapak Ibu ya. Saya ini termasuk gaptek lah, tapi mengucap syukur. Di lingkungan saya paling dekat ini ada Maria, ada Pak Yuli, ada anak-anak saya. Ya, saya nggak malu, supaya apa? Saya juga tidak tertinggal gitu loh Bapak Ibu ya. Saya kesulitan kalau di kantor ya, saya mesti minta tolong Maria ya. Maria, Om Koko minta tolong bikinkan gini. Ya Om, kamu senggang loh ya, kalau kamu masih kerja yang lain jangan ya. Pak Yuli juga gitu, Pak Yuli saya pengen ngajar seperti ini, saya pengen bisa seperti ini dan lain-lain ya. Satu yang belum bisa ya, mungkin nanti ada program semua hamba-hamba Tuhan ya. Tidak hanya yang pengkhotbah, pimpinan komsel atau mereka yang mau bertumbuh Bapak Ibu ya. Kita akan belajar bareng-bareng ya. Yang akan membantu dan memudahkan kita untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Ada program yang namanya, saya lali aku. Apa Bu Pipit yang buat pelajar? Canva ya Bapak Ibu. Itu lebih bagus, lebih enak, lebih genah daripada yang selama ini yang saya bisa. PowerPoint Bapak ya. Nanti pakai Canva, gambarnya, literaturnya, contoh-contoh di dalam untuk mempermudahkan kita mengomunikasikan firman Tuhan. Itu akan lebih mudah ya. Kita nanti akan belajar ya Bapak Ibu ya. Banyak anak-anak muda kita yang luar biasa ya. Ada Griven, terus ada Santo, ada Yosua Bapak Ibu ya. Kita jangan sampai yang tua-tua ini tanya gitu loh. Supaya apa? Itu tidak menghalangi kita untuk kita bertumbuh Bapak Ibu ya. Dalam melayani kita hilangkan gengsi kita. Supaya apa? Kita semakin maju di dalam pelayanan, semakin memahami firman Tuhan, sehingga itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menjadi pelayan-pelayan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang kita hadir pada malam hari ini yang adalah pelayan-pelayan Tuhan apapun itu, saudara pendoa, saudara pelayan Tuhan, saudara penerima tamu, saudara pelayan Tuhan, saudara tukang resik-resik gereja itu pelayan Tuhan Bapak ya. Jadi konteks pelayanan Tuhan yang ada di mimbar ini adalah konteks yang sempit di dalam pelayanan. Karena di luar mimbar ini masih banyak pelayanan-pelayanan yang luar biasa ya. Dan itu diperlukan gereja ini. Dan kita semua harus terlibat di dalam pelayanan. Sekali lagi, standarnya bukan karepe dhewe, tetapi mari kita melayani sesuai dengan Tuhan ya. Ada kerendahan hati, ada ketaatan, ada penundukan diri, ada harga bayar ya Bapak Ibu ya. Itu harus kita lakukan ya. Untuk menyatukan itu lagi sekali lagi. Gereja tidak hanya, tapi gereja pun nanti akan membekali dan memperlengkapi ya. Makanya kita dukung Bapak Ibu, kita dukung nanti ya. Semua akan kita dukung program gereja. Jadi visi dan misi ini tidak akan terjelma dan nyata kalau kita tidak terlibat di dalamnya ya. Oh itu hanya urusannya Bapak Ibu Gembala kita dan pengurus gereja. Enggak Bapak Ibu ya. Tanpa campur tangan saudara, tanpa keterlibatan saudara, enggak jalan. Oleh sebab itu mari kita sukseskan program visi misi gereja yang adalah juga pelayanan bagi kita sekalian untuk memuliakan Tuhan melalui gereja kita di tempat ini. Dan saya percaya, mari mulai hari ini kita persiapkan diri kita. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, saat itu terjadi, kita sudah siap ya Bapak Ibu ya. Biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini sekali lagi mengingatkan kita untuk kita menjadi pelayan-pelayan yang sesuai dengan kehendak dan standar Allah. Saya undang tim PAW untuk mempersiapkan diri. Kita naikkan satu pujian mengantar kita masuk di dalam penyembahan. Kita persiapkan diri kita untuk menerima urapan ya dari Tuhan melalui Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Hadirmu di
Di penghujung paripurnanya ibadah pengurapan malam hari ini Tuhan, kembali kami menghampiri hadirat-Mu, menaikkan syukur atas kebaikan Tuhan yang nyata dan melimpah dalam hidup kami. Mengucap syukur karena sampai saat ini Engkau tetap boleh mempercayai kami untuk kami menjadi rekan-rekan kinerja-Mu melalui pelayanan kami di gereja-Mu di tempat ini. Dan kami mengucap syukur urapan yang kami terima pada malam hari ini membawa kami semakin bertumbuh maju berkembang di dalam pelayanan kami sesuai dengan kehendak pimpinan dan tuntunan-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui pelayanan kami yang diurapi oleh Tuhan membawa pekerjaan-Mu hari demi hari semakin maju untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang hadir pada malam hari ini dengan berkat yang terbaik. Pelayan-pelayan yang melayani dalam ibadah malam hari ini Engkau berkati mereka dengan berkat yang terbaik. Dan kami percaya ibadah yang kami dirikan pada malam hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk ibadah besok Tuhan, perjamuan kudus. Kami menyerahkan ibadah besok ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan kami mengizinkan Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam kebaktian besok. Dari awal, pertengahan hingga paripurnanya. Kami tetap merasakan hadirat pimpinan lawatan Allah yang membawa kami semakin bertumbuh dewasa dan mengenal Engkau secara pribadi Bapa. Pelayan-pelayan-Mu yang telah mempersiapkan diri pun Tuhan urapi dengan berkat yang terbaik. Secara khusus kami berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala. Biarlah dengan tubuh yang sehat Ibu Gembala kami semakin leluasa dan luar biasa di dalam melayani Engkau. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang besok akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi persiapannya Tuhan, sucikan, kuduskan. Berikan hikmat, marifat, pewahyuan-pewahyuan yang dari surga yang akan menyertai pelayanannya. Sehingga setiap kata firman Tuhan yang disampaikan adalah isi hati-Mu untuk kami semua yang akan membawa kami bertumbuh dewasa dan mengubah kehidupan kami yang hari demi hari semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, semua peralatan yang kami gunakan Tuhan sucikan, kuduskan, jamah Tuhan, jauhkan dari hal yang bukan dari rencana-Mu, jauhkan dari kerusakan, jauhkan dari gangguan, sehingga melalui sarana dan prasarana yang Tuhan percayakan kepada kami, pelayanan kami semakin nyata untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sekali lagi, terima kasih untuk urapan yang baru yang membekali kami pelayanan masuk di dalam bulan Februari ini Tuhan. Kiranya kami percaya urapan yang telah kami terima membawa kami menjadi pelayan-pelayan yang memiliki kerendahan hati sesuai dengan Engkau Tuhan. Melayani bukan tidak hanya mengandalkan kepandaian kemampuan, tetapi biarlah kepandaian kemampuan yang diurapi oleh Tuhan yang mengubah dan membawa kami pelayanan semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami melalui jalan yang gelap. Kiranya Tuhan pimpin tuntun kami kembali ke tempat kami masing-masing, yang jauh yang dekat. Entarkan kami, tibakan kami di rumah dan tak kurang satu apapun, untuk kami kembali boleh berkumpul dan menjadi berkat bagi keluarga kami. Beberapa rekan kami yang harus mempersiapkan diri untuk melayani besok, Tuhan pun berkati dengan berkat yang terbaik. Urapan Allah yang baru yang telah kami terima sekali lagi menyemangati pelayanan kami, sehingga pelayanan kami pelayanan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk berkat yang Tuhan sediakan pada malam hari ini melalui keluarga Ibu Esther, khususnya untuk kedua anaknya yang telah memberikan korban persembahan makanan ini. Sucikan, kuduskan sebelum kami nikmati, menjadikan kekuatan bagi tubuh kami yang akan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan penuh hadapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, Allah yang Maha Tinggi. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita menengadah penuh dengan iman untuk menyambut dan menerima berkat Tuhan. Yesus, Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada malam yang indah dan luar biasa ini, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita. Dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terimalah
berkat jasmani terlebih berkat rohani. Damai sejahtera, sukacita, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, pembelaan, dan pemulihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta terimalah persekutuan yang indah dan harmonis, yang turun melimpah penuh dan sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Turun melimpah atas kita, turun melimpah atas keluarga kita, turun melimpah melalui usaha dan pekerjaan kita, turun melimpah mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dengan iman dan sukacita sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.